Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita lanjut untuk materi pasar uang ya. Hanya penjelasan untuk yang beberapa saat lalu mungkin Anda sudah pelajari. Nah, pasar uang ini sendiri adalah surat berharga jangka pendek di mana waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Anda sudah tahu pasar modal dan Ibu tidak akan bahas pasar modal lebih dalam lagi karena Anda sudah dapat 1 semester teori pasar modal itu sendiri ya. Jadi tidak akan Ibu bahas lebih lagi untuk pasar modal, tapi nanti kita simpulkan perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Nah, apa itu perbedaan dari pasar uang dan pasar modal? Yang pertama, dilihat dari jangka waktunya. Kalau pasar uang itu jangka waktunya relatif pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Sementara pasar modal itu investasinya jangka panjang. Nah, ini contoh dari beberapa pasar uang ya. Ada call paper, call money, SPPU, kemudian banker accepted ya. Kemudian untuk pasar modal itu jangka waktunya panjang. Anda kan tahu ya, dulu belajar teori pasar modal gitu ya. Dan analisisnya untuk pasar modal itu analisisnya bisa analisis pasar dan analisis fundamental. Tapi kalau pasar uang kita tidak bisa melakukan analisis fundamental. Kenapa? Ya karena sudah ada yang melakukan analisis itu, yaitu Bank Indonesia tentunya seperti itu. Jadi analisis fundamental tidak perlu kita lakukan, kita tidak perlu kemudian tahu bagaimana karena kita tidak jangka waktunya sangat pendek. Jadi sia-sia waktunya kalau harus melakukan analisis fundamental secara mendalam, mengetahui ROI-nya, mengetahui turnover persediaan, turnover tenaga kerja, jadi terlalu lama. Kemudian tujuan dari pasar uang, ya ada beberapa tujuan dari pasar uang gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan bila nanti ada masalah di industri perbankan, itu untuk membantu pihak-pihak yang sedang mengalami kalah clearing dan bisa segera teratasi, seperti itu. Nah, apa itu jangka pendek ya macam-macam ya, kayak misalkan kita membayar hutang dengan deposito seperti itu. Kemudian tujuan dari pasar uang untuk yang menanamkan dana ya, memperoleh penghasilan, memperoleh selisih atau expected rate of return. Kemudian spekulasi ya, misalkan saya punya uang lebih, itu saya melakukan spekulasi dengan menanamkan modal di pasar uang seperti itu. Jadi beda ya antara pasar uang dan pasar modal, lebih ke analisisnya lebih ke analisis pasar. Kalau pasar modal kita bisa melakukan analisis lebih lagi pada analisis fundamental secara mendalam. Kemudian fungsi dari pasar uang ini memenuhi kebutuhan jangka pendek para pengusaha seperti itu. Kemudian ada lagi fungsinya, yaitu pasar uang ini sendiri adalah mempermudah masyarakat untuk memperoleh dana jangka pendek gitu. Kenapa? Ya karena kan ada yang namanya obligasi gitu kan. Ada yang namanya obligasi Republik Indonesia ya misalkan. Kemudian memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui sertifikat Bank Indonesia. Yang saya maksud tadi bukan obligasi di perusahaan ya, tapi bentuknya adalah surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ya, surat berharga pasar uang ya, benar. Surat berharga bukan SBPU-nya, tapi surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian menunjang program pemerataan pendapatan. Nah, ini tujuannya yang untuk tadi membantu termasuk perbankan ketika ada masalah kalah clearing dan sebagainya. Nah, ini beberapa instrumen pasar uang, ada interbank call money. Ini Pak yang antar bank, yang untuk kalau kalah clearing ya bisa menggunakan interbank call money, pinjam bank
B, kemudian nanti jadi bank A kalah clearing dengan bank B, kemudian pinjam dulu agar apa? Agar giro wajib minimum atau GWM bisa terpenuhi, maka bisa masuk ke interbank call money. Ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, ada commercial paper, bank acceptance, deposito, treasury bill, purchase agreement, kemudian foreign exchange atau valuta asing. Nah, interbank call money itu adalah transaksi menyerahkan kelebihan dana di suatu bank kepada bank lain gitu tadi ya. Kalau kalah clearing bisa karena kan bank itu ada syarat GWM, jadi tidak boleh kalau misalkan saldo giro di Bank Indonesia itu lebih rendah dibandingkan GWM-nya. Jadi makanya minjem ke bank lain kalau kalah clearing, kalau saldo GWM-nya mepet. Karena kalau saldo GWM-nya mepet, nanti mepet artian di bawah GWM, nanti kena denda administrasi dan juga denda sekian rupiah, seperti itu. Kemudian sertifikat Bank Indonesia. Ini surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang tujuannya untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang memang sangat besar. Ini apa? Ya, ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter. Anda sudah belajar di makro, ya. Apa? Ya, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga untuk menjaga stabilitas keuangan atau jumlah dengan cara mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian tujuan dari surat berharga pasar uang ini adalah ya tadi saya sampaikan bahwa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Kemudian yang selanjutnya adalah surat berharga pasar uang. Ini juga dikeluarkan Bank Indonesia, dikeluarkan oleh Bank Umum, dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Nah, jadi bisa ini kayak surat hutang gitu loh ya. Jadi bank umum yang mungkin cash flow-nya bermasalah atau kurang, bukan bermasalah yang ini ya, kurang, kemudian bisa menjual surat berharga pasar uang kepada Bank Indonesia. Kemudian sertifikat deposito, Anda sudah punya mungkin ya atau sudah tahu. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk. Ya. Kemudian deposito sudah tahu, Anda nyimpan nominal dana tertentu dengan tingkat pengembalian tertentu dengan jangka waktu tertentu. Nah, deposito ini bisa ARO, bisa non ARO. ARO bisa, kalau ARO itu perpanjangannya otomatis. Kalau non ARO perpanjangannya harus melalui perintah terlebih dahulu, perintah perpanjangan baru bisa diperpanjang. Kemudian valuta asing. Kita belajar kurs ya, kurs jual dan kurs beli. Anda sudah tahu kan kalau kita yang beli valuta asing yang berlaku adalah kurs jual. Pokoknya patokannya adalah bank. Kalau kita yang beli berarti kurs jual. Kalau kita yang jual kurs beli seperti itu. Nah, ini ada lembaga yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan pertukaran uang asing, yaitu money changer. Tapi lembaga ini bukanlah lembaga keuangan. Kita pasti ingat ya. Oke. Kemudian pasar uang asing ini berkembang bagus di Indonesia ya. Nah, ada mekanisme pasar yang terbentuk gitu ya, dan juga sebenarnya ada transaksi online-nya juga melalui forex gitu ya. Nah, kita bisa juga melakukan transaksi untuk mendapatkan margin trading atau selisih dari jual beli pasar uang. Pasar uangnya valuta asing seperti itu. Kemudian untuk Bank Indonesia sendiri selalu mempertimbangkan pergerakan internasional. Kenapa? Karena kita harus tahu komposisi portofolio dalam penempatan cadangan valuta asing. Kenapa? Karena untuk menjaga stabilisasi nilai mata uang kita, nilai tukar. Ya. Kenapa gitu kan? Karena kita harus memastikan bahwa nilai tukar kita bagus di dunia internasional. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari transaksi valuta asing?
Yang pertama kita tahu itu adalah transaksi pembayaran ya. Transaksi pembayaran ya, kalau kita mau umroh atau kita mau jalan-jalan ke luar negeri atau kita mau beli sesuatu ya kan uangnya harus sama. Sementara mungkin uang yang digunakan uang di negara di mana kita ingin melakukan transaksi tersebut. Kemudian mempertahankan daya beli. Iya, bukan daya jual, daya beli. Jadi kita punya kemampuan untuk membeli suatu produk yang tidak berasal dari negara kita. Mengirim uang ke luar negeri. Mungkin kita mau kirim uang untuk saudara atau famili, untuk kolega gitu, atau untuk membeli barang, itu bisa. Mencari keuntungan. Nah, ini kalau kita trading tadi forex. Kemudian risiko, pemagaran risiko, karena mata uang US dollar itu secara risiko lebih kecil dibandingkan mata uang karena fluktuasinya tidak setinggi mata uang kita misalkan seperti itu. Jadi kita memakai risiko, memudahkan belanja tadi ya. Nah, jenis transaksi valuta asing itu ada transaksi tunai, transaksi tunggak, dan transaksi barter. Ini coba nanti Anda cek di bukunya Pak Kasmir ya, nanti bisa ditanyakan kalau masih kurang jelas. Saya rasa jelas. Kemudian margin trading. Nah, ini ada beberapa syarat dari margin trading, pelajari. Tapi intinya margin trading itu adalah jual beli valuta asing. Nah, margin trading ini baru bisa untung ketika kita melakukan jual beli valuta asing di momen yang berbeda atau di pasar yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan margin trading kalau kita berada di momen yang sama, waktu yang sama. Kenapa? Karena kurs jual dan kurs beli itu lebih tinggi kurs jual. Pasti itu. Jadi kalau kita momennya sama, waktunya sama, misalkan kita beli sekarang, kemudian kita juga jual sekarang, ya rugi pastinya. Mesti ada jeda waktu, entah berapa menit, entah berapa hari, entah berapa jam, karena kan jual beli transaksi valuta asing ini melibatkan banyak hal, termasuk kondisi perekonomian, kondisi politik, seperti itu. Jadi mesti hati-hati sekali mantengin gitu ya, karena kalau tidak ya kita pasti akan loss. Nah, bank bisa melakukan margin trading sesuai dengan syarat-syarat yang disyaratkan tadi ya, ada Anda baca sendiri. Jadi syarat-syarat itu siapa yang menentukan? Bank Indonesia. Kalau bank itu loss, maka harus segera stop sesuai perintah Bank Indonesia. Kalau misalkan bank itu kemudian sudah profit kembali dan mau melakukan transaksi margin trading, harus seizin Bank Indonesia. Kenapa harus izin Bank Indonesia? Karena uang yang digunakan untuk margin trading itu adalah uangnya masyarakat ya, dan diatur investasinya maksimal, ada ketentuannya. Tidak boleh semua uang dana dari masyarakat yang dari funding, mengumpulkan tabungan-tabungan deposito dari masyarakat, itu semua digunakan untuk margin trading. Tidak boleh ya. Ini kemudian interaksinya, ini Anda baca. Nah, latihan soalnya